Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia, apapun yang kamu inginkan, harapkan segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Oke, kita akan buat baca untuk pesan semesta buat kamu ya, untuk energi Agustus ini. Tapi ingat, ini belum tentu resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa sih pesan semesta buat kamu untuk energi Agustus ini ya. Ambil yang resonate aja ya, nggak resonate berarti ini bukan buat kamu pesannya. Oke, di sini ada Two of Cups. Wow, untuk beberapa orang nih aku rasa kamu akan terkoneksi dengan soulmate kamu ya, bertemu dengan soulmate kamu. Untuk beberapa orang ini ada konteks soulmate dalam hubungan pasangan ya, mungkin ada pemisahan. Maksudnya pemisahan ini bisa memang kalian berpisah jarak ya, beda kota pulau atau luar negeri, beda pulau atau luar negara kayak gitu ya istilahnya, yang dimana mungkin pasangan kamu itu kerja keluar bisa, atau kamu yang kerja keluar kayak gitu ya. Tapi bisa juga memang ada pemisahan di sini, mungkin kamu sempat putus gitu ya. Tapi walaupun kamu sempat putus, ininya mungkin nggak kamu blokir atau nggak kamu hilangkan ya, kayak sosial media, nomor telepon atau apa kayak gitu, karena di sini kayak bisa dijangkau lagi gitu loh ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang ini soulmate dalam konteks hubungan pertemanan ya, hubungan pertemanan bisa kamu mungkin akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu, teman-teman soulmate kamu ya, selaras dengan kamu, atau kayak katakanlah selevel lah gitu, karena selama ini juga kamu menginginkan hal itu juga cukup lama gitu ya, cukup lama kamu ingin menemukan orang-orang yang mungkin kayaknya sejajar dengan kamu gitu ya. Selama ini mungkin kayak kamu itu mengalami, bisa dibilang kayak kemunduran gitu loh, kayak kamu ngerasa kok sendiri gitu loh, nggak ada yang cocok dengan kamu gitu. Cocoknya ini bukan kamu pilih-pilih yang cocok, enggak gitu, tapi kayak lebih ke frekuensi gitu loh. Kamu ketika bersama seseorang itu kamu ngerasa kayak nggak cocok gitu loh, entah ini dari terutama dari pola pikir dia ya, dari cara berpikir dia itu kayak nggak sama dengan kamu. Mungkin mereka masih suka kayak ngomongin orang, kemudian ngejelek-ngejelekin orang begini dan begitu gitu ya. Kamu nggak lagi seperti itu gitu loh, kamu nggak suka dengan orang. Kemudian mungkin mereka masih suka ngurusin pribadi orang ya, bahkan pribadi kamu sendiri. Nah, kamu itu nggak suka gitu loh ya. Kalau dulu sebelum kamu mengalami kenaikan level gitu ya, ini level ini tentang kesadaran ya, atau frekuensi kamu atau getaran kamu yang meningkat. Sebelum kamu mengalami itu, hal seperti itu bagi kamu udah biasa, wajar gitu ya. Tapi kalau kamu mengalami kenaikan level kesadaran, itu udah beda, frekuensi kamu udah beda, getaran kamu udah beda gitu. Karena di sini yang bicara adalah tentang rasa getaran gitu loh ya. Jadi kamu lebih ke, mungkin awalnya kamu kayak ngerasa kok aku seperti ini ya, kok aku ngerasa aneh ya, aku dulu nggak begini. Nah, ketika kamu mengikuti apa yang kamu rasakan, kamu baru paham, oh ternyata aku begini gitu loh, ternyata aku nggak bisa lagi seperti dulu gitu, ternyata aku ini beda dengan diriku yang dulu gitu. Makanya di sini kamu kayak ngerasa sendiri, nggak ada yang bisa mengerti kamu, nggak ada yang memahami kamu, dan kamu tuh mencari temen yang cocok, yang selevel dengan kamu tuh kayak sulit gitu loh. Nah, tapi kamu nggak menyerah gitu loh, kamu nggak memaksakan diri kamu untuk maksa-maksain diri untuk bisa di situ gitu loh ya. Kamu lebih sabar di sini, menunggu gitu. Nah, disinilah akhirnya kamu bisa ya menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu, selaras dengan kamu gitu ya, memiliki pemahaman yang sama, atau mungkin di sini pengalaman kalian sama di sini
gitu, karena ini angka 2 ya, angka 2 itu kayak sejajar gitu, mungkin dari bisa dari hobi atau minat gitu ya, atau cara kalian membicarakan sesuatu gitu tuh, ini minatnya sama gitu loh ya. Orang selevel itu minatnya sama gitu, kalau yang nggak selevel itu minatnya nggak sama ya, dari bahan pembicaraan aja itu udah beda gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sisi lain aku juga ngerasa mungkin Kak, di pekerjaannya untuk beberapa orang mungkin kalau kamu cari partner kerjasama di pekerjaan kamu atau bisnis usaha kamu, kamu akan menemukan orang yang cocok di sini atau tepat gitu ya, seperti itu. Two of Swords di sini. Oke, untuk beberapa orang di sini aku rasa kayak masih buntu ya, mungkin masih dalam kondisi stagnan, buntu, belum bisa memutuskan sesuatu ya. Mungkin entah ada ketakutan atau pikiran kamu masih bercabang, satu ngomong gini belum selaras gitu. Dan di sini dengarkan intuisi hati kamu, dengarkan intuisi kamu ya, dengarkan kata hati kamu, jangan bingung ya. Kadang-kadang pikiran itu memang membingungkan, tapi cobalah untuk mendengarkan kata hati ya, atau intuisi batin gitu. Ketika pikiran kamu di sini nggak bisa kamu andelin untuk berpikir, karena pikiran itu ada ego ya, ada di ego gitu. Kadang-kadang pikiran itu ego gitu loh ya. 2 bisa cabang 4 bisa jadi 8. Nah, ini akan bikin kamu justru bingung untuk membuat pilihan atau menentukan sesuatu gitu loh ya. Coba kamu tenangkan hati dan pikiran kamu, lebih dengerin apa kata hati kamu gitu, jangan dengerin pikiran kamu. Kadang-kadang pikiran itu yang membingungkan gitu. Di sini juga aku ngerasa kayak ada penolakan ya, seperti yang bilang tadi, kamu mungkin lebih cari orang yang selaras, karena di sini kamu udah tahu apa yang kamu tolak gitu loh. Kamu kayak iya enggak gitu loh. Kamu nggak mau lagi kayak dibutakan oleh hal-hal yang sesaat gitu ya. Jadi kayak kamu tuh lebih jernih dalam melihat ya. Makanya kamu juga kalau nggak sejalan, nggak selaras dengan aku, nggak deh, kayak gitu loh istilahnya tuh, kayak gitu ya. Sudah bisa berani menolak di sini sesuatu hal yang tidak sejalan dengan kamu gitu. Knight of Wands ya, ini tentang ambisi, tentang antusiasme, tindakan ya. Aku lihat di sini kamu jauh lebih semangat untuk melakukan sesuatu ya di bulan 8 ini. Apalagi mungkin ada kaitannya dengan energi Lion Gate ya, ada pengaruhnya mungkin di beberapa di antara kamu, sehingga kamu jauh lebih semangat, jauh lebih punya power gitu ya untuk melakukan sesuatu gitu, dan sangat antusias banget di sini ya, percaya diri, yakin gitu. Dan untuk beberapa orang di sini juga tentang perjuangan ya. Ini juga menandakan pekerjaan yang bagus ya. Di pekerjaan itu bagus kamu. Kamu nggak menyerah di sini dalam mengejar apa yang kamu ingin kejar ya, baik ini di karir yang sukses ataupun mungkin dalam hubungan percintaan juga bisa gitu. Oke. Kemudian kita lihat dari Oracle, ada semangat yang menggebu-gebu di sini ya, ada passion juga, sesuatu yang kamu lakukan dengan menyenangkannya, dengan sangat senang gitu loh ya. Kamu melakukannya tuh dengan senang gitu. Ini bisa menjadi jawaban untuk kamu ya, yes or no, ataupun menjadi pesan, saran, nasihat untuk kamu ya, untuk situasi dan kondisi kamu. Di sini ada helpful people. Oh sorry.
Di helpful people nih aku lihat ya, kalau kamu untuk beberapa orang, kalau kamu mengalami kesulitan sesuatu, aku melihat di sini akan ada seseorang yang menolong kamu, ya, akan ada seseorang yang membantu kamu, atau kamu yang dinasihatkan untuk mencari bantuan di sini, pertolongan, ya. Bertanya sama seseorang itu juga termasuk ya, kamu minta tolong kalau ada sesuatu hal yang tidak kamu tahu gitu. Ya, atau mungkin kamu ingin curhat, ingin cerita juga sama. Ya, mungkin kamu butuh nasihat, saran dari seseorang, petunjuk dari seseorang, kayak gitu. Gak ada salahnya kamu bercerita sama seseorang dan pastikan orang yang tepat. Karena di sini aku juga ngerasa kamu akan menemukan orang yang tepat. Di sini ada energi soulmate soalnya. Gitu loh. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang support kamu, yang mengerti kamu, memahami kamu gitu. Ini juga menandakan saran pesan seperti itu ya. Helpful people gitu. Kelilingi dengan orang-orang yang peduli sama kamu gitu. Oke, dan juga ini menandakan seperti yang bilang tadi juga, bahwa kamu akan menemukan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu gitu. Makanya tadi aku bilang di sini mungkin dari pembahasan cara kalian berbicara atau minat kalian dalam membahas sesuatu gitu ya, pembicaraan. Nah, ini kayaknya sama gitu loh. Dan ini kamu kayak bisa bertukar informasi untuk kamu belajar gitu loh. Kamu belajar dari dia belajar dari kamu gitu ya. Kamu mungkin punya pengalaman tertentu gitu ya. Contoh nih, aku contohkan. Mungkin kamu minat dalam hal spiritual. Nah, kemudian ini karena tadi aku juga bilang ini orang yang selevel dengan kamu, sefrekuensi dengan kamu. Nah, dia juga tahu nih tentang spiritual. Jadi apa yang tidak kamu tahu dari dia. Apa yang tidak dia tahu dari kamu. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalian belajar dari satu sama lain. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi dari pesan cinta untuk kamu di bulan Agustus untuk yang single dulu. Give your relationship a chance. Oke, aku melihat di sini akan ya Two of Cups, kamu kedatangan seseorang ya, bertemu dengan soulmate kamu, akan ada seseorang di sini hadir dalam hidup kamu. Oke, aku lihat nih energinya tenang ya. Jadi mungkin kamu juga menyukai orang ini gitu. Ya, mungkin kamu juga akan memberi kesempatan untuk diri kamu untuk menjalin hubungan dengan orang ini. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Aku nggak lihat ini ada konteks hubungannya dengan orang lama nggak sih ya, kayak orang baru gitu kalau aku lihat ya. Kayak hubungan baru dengan orang baru gitu, lebih match, lebih cocok gitu loh. Soulmate, ada ketertarikan antara kamu dengan orang ini. Sama-sama tertariknya gitu. Kemudian di sini ada pesan cinta untuk yang berpasangan. Realize your ex. Mungkin kamu akan teringat mantan di bulan 8 ini ya. Dan ini masih mengganggu pikiran kamu. Coba clearkan energi mantan kamu ini ya. Karena ini untuk berpasangan, jadi jangan sampai pikiran kamu tentang mantan kamu itu akan mengganggu mood kamu yang akhirnya berpengaruh nih dengan cara kamu memperlakukan pasangan kamu saat ini. Nah, ketika itu terjadi berarti kan berpengaruh juga dalam hubungan ini. Gitu. Jadi hati-hati, kamu harus melepaskan mantan ya. Gitu. Lepaskan energi mantan. Maafkan, relakan, lepaskan gitu. Ya, memaafkan itu untuk diri kamu sendiri. Ya, agar kamu itu tidak terseret terus ke sana gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya, aku tahu mungkin ini butuh proses, tapi setidaknya kamu sadar gitu loh. Setidaknya kamu sadar, kamu tahu bahwa itu sudah selesai gitu saat ini, karena ini untuk yang berpasangan ya. Jadi saat ini kamu punya pasangan gitu loh. Kamu harus fokus pada saat ini, pada hubungan kamu saat ini gitu loh. Jangan masa lalu kamu bawa-bawa ke dalam kehidupan percintaan kamu saat ini. Kayak gitu. Ya.
hati-hati ya untuk kamu yang mengalami ini, karena energinya mungkin bulan 8 ini akan semakin kenceng ya. Ingat lagi tentang hal-hal yang menyedihkan di masa lalu yang ada kaitannya dengan mantan kamu gitu. Oke, jangan sampai emosi kamu ini akan mempengaruhi kamu dalam memperlakukan pasangan ataupun mempengaruhi hubungan kamu saat ini dengan pasangan gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin akan ada mantan kembali di sini. Mantan kamu akan kembali atau mantan kamu menghubungi kamu lagi. Nah, di sini juga dinasihatkan, disarankan, kamu harus melihat kenyataan bahwa saat ini kamu bersama seseorang gitu loh. Kalau kamu sudah memutuskan untuk bersama orang baru, ya yang lama ini ya udah gitu loh. Kamu nggak usah lagi terkoneksi dengan dia gitu loh. Kamu nggak usah lagi melayanin dia gitu loh. Seperti itu. Kamu harus perhatikan pasangan kamu saat ini gitu. Hubungan kamu saat ini dijaga gitu. Jangan sampai kehadiran energi mantan ini mempengaruhi hubungan kamu saat ini gitu. Oke, sesuaikan aja ya, bisa ini memang kamu yang mantan kamu kembali, atau bisa juga mantan pasangan kamu yang mungkin menjadi pemikiran kamu, yang dimana mungkin ya kamu kayak takut gitu dengan pasangan kamu. Dia ada perasaan, masih ada perasaan sama mantannya, bisa juga karena mantannya ini mungkin terkoneksi lagi, entah ketemu atau mungkin mereka satu kerja sering ketemu atau apapun gitu, yang jelas kayak ada kaitannya dengan mantan. Nah, bisa saja ini hanya pemikiran kamu sendiri. Kalau misalkan ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, coba kamu itu harus bicara sama pasangan kamu gitu. Ya, jujur dan terbuka dengan pasangan kamu. Kalau misalkan kamu memang ada ketakutan-ketakutan seperti bilang terus terang, kemudian kamu tidak suka pasangan kamu ada bicara, ada ketemu atau ada chat atau apapun itu gitu ya, yang ada kaitannya hubungan gitu ya, berhubungan gitu dengan mantannya ini, kamu bilang aja, aku nggak suka kamu masih bicara sama dia, aku nggak suka kamu masih chatan atau teleponan sama dia, kayak gitu. Bilang aja terus terang sama gitu, kayak gitu. Ya, jujur sama pasangan. Jangan kayak kamu itu menahan emosi kamu atau menekan emosi kamu atau memendam apa yang kamu rasakan atau kamu pikiran sendiri gitu. Ini kamu akan stres sendiri kalau kamu kayak gini gitu. Jadi kamu harus clearkan semua gitu, dijelaskan semua gitu. Oke. Jangan menebak-nebak, jangan berasumsi, jangan jangan begini, jangan seperti itu gitu. Itu akan bikin kamu stres sendiri kalau kamu kayak gitu. Gitu. Oke, jadi kamu harus clearkan, jelaskan semua gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.